Woi, Pertamina kebakaran woi. Woi, Mana si Allah? dari yang ada woi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. STMSI, selanjutnya Ibu Fatmawati, SPD FPD. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang merupakan institusi yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran serta penyelamatan. Dalam kegiatan kuliah lapangan, mahasiswa pendidikan IPA Universitas Negeri Padang memperoleh berbagai wawasan baru terkait upaya pencegahan, penyelamatan, dan penanggulangan kebakaran. Upaya mitigasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap pencegahan, penyelamatan diri, dan penanggulangan api. Tahap pencegahan meliputi inspeksi berkala terhadap konstruksi sebuah bangunan dan alat-alat pemadam kebakaran, contohnya inspeksi APAR. Sebuah bangunan harus memenuhi standar penyelamatan kebakaran seperti tersedianya pintu dan tangga darurat. Tahap penyelamatan diri meliputi berbagai upaya yang harus dilakukan ketika seseorang menghadapi bencana kebakaran. Ketika kita berada dalam suatu ruangan yang mengalami kebakaran, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari jalan keluar menggunakan tangga darurat. Tangga darurat biasanya terletak di samping gedung dan berukuran sangat sempit. Hal
yang perlu diingat yaitu jangan pernah menggunakan lift ketika terjadi kebakaran karena hal tersebut merupakan tindakan yang sangat fatal. Tahap berikutnya yaitu tahap penanggulangan api. Munculnya api dipengaruhi oleh 3 unsur yaitu oksigen, panas, dan bahan. Ketiga unsur tersebut disebut sebagai segitiga api. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut dihilangkan, maka api akan padam. Prinsip inilah yang digunakan dalam upaya penanggulangan atau pemadaman api. Mana buatnya, Mi? Mana buatnya? Kontek terus. Ayo bantu, Bang. Bantu. Tahan dulu, nih bantu nih buatnya nih. Bantu konten. Contoh upaya pemadaman api yang dapat dilakukan yaitu penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Pemadaman api menggunakan APAR bertujuan untuk mengurangi panas sehingga api menjadi padam. APAR merupakan alat pemadam yang berukuran kecil dan biasanya terletak di dalam ruangan. Sedangkan alat pemadam yang biasanya terletak di luar ruangan disebut sebagai hidran. Selain itu, pemadaman kebakaran dapat pula dilakukan dengan cara menutup api menggunakan kain basah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi oksigen sehingga api menjadi padam. Dalam kegiatan kuliah lapangan ini, kami juga melakukan praktik tentang tata cara pemadaman api. Apabila terjadi kebakaran pada selang tabung gas LPG, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menutup lubang selang menggunakan ibu jari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi oksigen sehingga api akan padam. Selama ini, masyarakat awam biasanya menyatakan bahwa terjadi ledakan pada tabung gas LPG. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah karena sebenarnya tabung gas LPG tidak dapat meledak. Kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran pada selang LPG. Cara teraman dalam penggunaan gas LPG yaitu dengan cara memutar regulator gas dengan rotasi 90 derajat hingga jarum regulator terlepas dari tabung gas sehingga tidak ada gas yang keluar. Hal ini dapat dilakukan ketika kita selesai memasak menggunakan kompor gas LPG. Upaya pemadaman api selanjutnya yaitu menggunakan karung goni, kain, atau selimut yang telah dibasahi. Kita dapat mengurangi oksigen dengan cara menutup titik api menggunakan karung goni basah. Caranya yaitu dengan memegang kedua ujung karung menggunakan kedua tangan, lindungi badan dan wajah menggunakan karung tersebut, lalu letakkan karung secara perlahan pada titik api. Upaya pemadaman selanjutnya yaitu menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. APAR terdiri dari berbagai jenis tergantung bahan pemadam yang digunakan. Jenis APAR antara lain yaitu APAR Dry Chemical Powder, APAR Foam, APAR Carbon Dioxide, dan APAR Water. APAR yang kami gunakan dalam praktik lapangan ini yaitu APAR Dry Chemical Powder atau APAR yang menggunakan bubuk kering kimia. Cara penggunaan APAR terdiri atas 4 tahap yang disingkat dengan sebutan PAS, yaitu pull, aim, squeeze, dan sweep. Langkah pertama yaitu pull the pin atau menarik kunci pengaman yang terletak pada bagian kepala APAR. Langkah berikutnya yaitu aim at the base of fire, yaitu mengarahkan nozzle pada titik api. Langkah berikutnya yaitu squeeze atau menekan handle APAR. Langkah terakhir
yaitu sweep atau menyapukan bahan pemadam pada titik api dengan cara menggerakkan selang apar dari arah kanan ke kiri atau sebaliknya. Petugas pemadam kebakaran tidak hanya bergerak dalam upaya penanggulangan kebakaran, namun juga dalam upaya penyelamatan. Salah satunya adalah upaya animal rescue atau penyelamatan hewan. Beberapa kasus yang kerap ditangani oleh petugas pemadam kebakaran yaitu evakuasi ular yang masuk ke dalam rumah warga, kucing tersangkut, hingga cincin yang tidak bisa terlepas dari jari seseorang. Petugas pemadam kebakaran selalu siap siaga selama 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas pemadam kebakaran menggunakan armada berupa mobil pemadam kebakaran. Di dalam mobil tersebut terdapat tangki berisi air dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti selang dan fire nozzle. Komponen yang terdapat pada mobil dapat dilihat pada tayangan berikut. Bagian yang bertanda hijau merupakan keran air yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air. Bagian bertanda lingkaran berwarna oranye merupakan valve atau tuas sebagai pembuka air keluar. Bagian berwarna ungu merupakan tuas pembuka air masuk. Lingkaran kuning merupakan gas otomatis yang berfungsi untuk mengatur kekuatan air. Lingkaran berwarna merah muda merupakan ramming yang berfungsi untuk memancing air. Lingkaran abu-abu merupakan tempat masuknya air. Dan bagian yang bertanda lingkaran berwarna hitam merupakan alat pengukur tekanan air. Sebagai upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja selama bertugas, petugas pemadam kebakaran selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri tersebut meliputi baju tahan panas, helm, sepatu boot safety, sarung tangan, masker respiratory double screen, dan breathing apparatus. Hal positif yang dapat kita pelajari dari api yaitu bahwa api yang besar bermula dari api yang kecil. Api dapat memberi manfaat namun dapat pula menjadi petaka. Hadis riwayat Abu Daud menyatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari hasad atau rasa dengki, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Selain itu, apabila saudara atau temanmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang meredam amarah tersebut. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home.